Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang COVID-19 yang telah melanda Indonesia saat ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lukman Syah, program studi kearsipan dari UPPJJ UT Palembang. Apa itu coronavirus? Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran pernapasan pada manusia, dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome, MERS, dan Acquired Respiratory Syndrome, SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. Apa sih COVID-19 itu? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelumnya, mulai mewabah di Wuhan, China, bulan Desember tahun 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di seluruh dunia. Apa saja sih gejala COVID-19 itu? Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk, kering, dan rasa lelah. Gejala lain yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna jari tangan atau kaki. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang menjadi terinfeksi tapi hanya bisa memiliki gejala ringan. Bagaimana sih COVID-19 ini bisa menyebar? Orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang terinfeksi COVID tersebut. COVID-19 dapat menyebar terutama dari orang lain ke orang lain melalui percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi COVID-19 batuk, bersin, atau berbicara. Percikan-percikan ini dapat menempel pada benda atau permukaan lain di sekitar orang, seperti meja, ganggang pintu, dan pegangan tangan. Orang dapat terinfeksi dengan menyentuh benda atau permukaan tersebut, kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka. Apa saja yang harus saya lakukan jika saya memiliki gejala COVID-19? Dan kapan saya harus mencari pertolongan medis? Jika Anda mengalami gejala ringan, seperti batuk ringan atau demam ringan, secara umum tidak perlu mencari pertolongan medis. Tetap di rumah, isolasi mandiri, dan pantau gejala Anda. Ikuti panduan nasional tentang isolasi mandiri. Namun, jika Anda tinggal di daerah dengan malaria atau demam berdarah, Anda tidak boleh mengabaikan gejala demam. Segera cari pertolongan medis. Saat Anda pergi ke fasilitas kesehatan, kenakan masker jika memungkinkan, jaga jarak 1 meter dari orang lain, dan jangan menyentuh permukaan benda dengan tangan Anda. Jika yang sakit adalah anak, bantu anak untuk mematuhi nasihat ini. Segera cari perawatan medis jika Anda mengalami kesulitan bernapas atau nyeri tekanan di dada. Jika kemungkinan, hubungi penyedia layanan kesehatan Anda terlebih dahulu, sehingga Anda dapat diarahkan ke fasilitas kesehatan yang tepat. COVID-19 terutama menyebar melalui percikan saluran pernapasan yang dikeluarkan oleh seseorang yang batuk atau memiliki gejala lain seperti demam atau rasa lelah. Banyak orang yang terinfeksi COVID-19 hanya mengalami gejala ringan, terutama pada tahap-tahap awal. Karena itu, COVID-19 dapat menular dari orang yang hanya memiliki gejala ringan seperti batuk ringan tetapi merasa sehat. Beberapa laporan menunjukkan bahwa orang tanpa gejala dapat menularkan virus ini, namun belum diketahui berapa sering penularan dengan cara tersebut. WHO mengkaji perkembangan penelitian tentang cara penyebaran COVID-19 akan menyampaikan temuan-temuan terbaru. Apa itu isolasi mandiri? Isolasi mandiri adalah tindakan penting yang dilakukan oleh orang yang memiliki gejala COVID-19 untuk mencegah penularan ke orang lain di masyarakat.
termasuk anggota keluarga. Isolasi mandiri adalah ketika seorang yang mengalami demam, batuk, atau gejala COVID-19 lainnya tinggal di rumah dan tidak pergi bekerja, sekolah, atau ke tempat-tempat umum. Hal ini dilakukan secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi dari penyedia layanan kesehatan. Namun, jika Anda tinggal di daerah dengan kasus malaria atau demam berdarah, Anda tidak boleh mengabaikan gejala demam. Segera cari pertolongan medis. Apa saja yang harus dilakukan saat isolasi mandiri? Pertama, jika tidak memungkinkan, pisah tempat tidur dengan orang lain dengan jarak minimal 1 meter. Tetap jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, termasuk anggota keluarga. Pantau gejala yang dialami setiap hari. Lakukan isolasi mandiri selama 14 hari, meskipun Anda merasa sehat. Jika Anda mengalami kesulitan bernapas, segera hubungi penyedia layanan kesehatan Anda. Hubungi terlebih dahulu jika memungkinkan. Tetap positif dan semangat dengan cara tetap menjaga silaturahmi dengan orang-orang tercinta melalui telepon atau media online dengan berolahraga di rumah. Apa yang dapat saya lakukan untuk melindungi diri saya dan orang lain jika tidak mengetahui siapa yang terinfeksi COVID-19? Mempraktekkan kebersihan tangan dan mempernapasan sangatlah penting dan merupakan cara terbaik untuk melindungi orang lain dan diri Anda sendiri. Apabila memungkinkan, jaga jarak Anda dengan orang lain minimal 1 meter, terutama jika berada di dekat orang yang batuk atau bersin. Karena beberapa orang yang terinfeksi mungkin belum menunjukkan gejala atau gejalanya masih ringan. Menjaga jarak fisik dengan semua orang adalah upaya terbaik jika Anda berada di daerah di mana COVID-19 menyebar. Itulah pembahasan saya mengenai COVID-19. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.